Hai pemirsa, di Ekonomi Kreatif kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat geliat UMKM di salah satu kampung tangguh di Pontianak Utara. Nah, kampung ini dinilai sangat kreatif dan inovatif dalam menciptakan berbagai produk UMKM. Seperti apa? Tetap di Ekonomi Kreatif. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan UMKM di Pontianak Utara, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Indrawan, Camat Pontianak Utara. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Pak, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai keberadaan UMKM di Pontianak Utara, khususnya di Kampung Tangguh? Jadi di Kecamatan Pontianak Utara, khususnya di Kelurahan Siantan Hulu, ini kita punya beberapa produk-produk UMKM yang selalu kita jadikan andalan. Nah, khususnya di Kampung Tangguh, ini RW 27 Kelurahan Siantan Hulu ini udah terkenal beberapa produk UMKM. Nah, bahkan beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan seminar talk show ya, membangun kemitraan jejaring UMKM yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Jadi ada beberapa kampung yang kemarin kita undang untuk melaksanakan talk show. Nah, Kampung Tangguh sebagai penyelenggara dan tuan rumah yang talk show ini kita kategorikan sangat sukses kemarin. Wah, alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk bentuk dukungan terhadap UMKM di Kampung Tangguh ini sendiri seperti apa Pak yang kemarin-kemarin ataupun mungkin saat ini tengah dilakukan? Oke, jadi pemerintah Kota Pontianak melalui kami Kecamatan Pontianak Utara dan Kelurahan Siantan Hulu ya, ini berperan sebagai pembina dan pendamping dalam produk-produk UMKM di Kecamatan Pontianak Utara. Nah, sebagai pembina dan pendamping, tentunya ya pemerintah Kota Pontianak, kecamatan dan kelurahan ini kita terus melakukan ekspos, melakukan semacam apa? Ibaratnya setiap ada pameran, ini kita tampilkan. Nah, aktif kita tunjukkan, ya, kita atraktif, kita sajikan, kita tunjukkan bahwa terdapat UMKM yang baik, yang bagus di Kelurahan Siantan Hulu ini, khususnya di Kampung Tangguh RW 27 ini. Nah, khususnya di RW 27 Kampung Tangguh Kelurahan Siantan Hulu ini terdapat produk-produk UMKM unggulan seperti sepatu lukis, kemudian ada beberapa produk-produk makanan juga. Ini yang sangat kita banggakan ya, yang kita harapkan dia dapat meningkatkan perekonomian di Kecamatan Pontianak Utara, khususnya di Kelurahan Siantan Hulu RW 27. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola Kampung Tangguh ini. Semoga UMKM di Kampung Tangguh ini semakin maju, semakin jaya, semakin hebat. Artinya mendapat dukungan penuh ya Pak ya? Ya, seperti begitu. Terima kasih Pak, dan semoga kedepannya UMKM khususnya yang berada di Kampung Tangguh ini semakin sukses dan semakin berkembang seperti harapan kita ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Wis selaku Ketua dari Kampung Tangguh 27 Siantan Hulu untuk berbicara mengenai Kampung Tangguh yang tadi sudah kita perkenalkan di awal. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Pak Wis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, terima kasih Pak. Semangatnya tertular ke kita nih. Nah Pak Wis, kita pengen tahu dong apa sih Pak yang melatar belakangi keberadaan dari Kampung Tangguh 27 ini Pak? Mungkin bisa diceritakan? Baik, Pak. Begini, Kampung Tangguh 27 ini, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, ini merupakan satu kelembagaan yang tumbuh kembang didasari oleh semangat bersama dari warganya pada tahun 2019. Basic awalnya kita itu ingin bagaimana hunian tempat kita itu yang dari kondisi yang biasa saja ingin kita rubah menjadi kondisi yang bisa
bersih, indah, sehat, dan aman. Nah, berawal dari itu kita mencoba berkolaborasi dengan kawan-kawan dari seluruh RT, Pak ya, Mbak ya. RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4 itu kebetulan kita di sini ada 176 kakak. Ya. Kemudian kita bersama-sama untuk mencoba memperbaiki kondisi yang tadinya itu sederhana menjadi yang alhamdulillah sedikit rapi lah gitu. Sehingga hunian kita menjadi nyaman. Berangkat dari situ kemudian kita mencoba bagaimana mengulik kawan-kawan ini yang tadinya hanya bekerja sosial gitu ya, kerja sosial kemasyarakatan, sehingga mereka tuh nantinya tidak lelah, Mbak, tidak lelah, hanya sosial-sosial terus, tapi kita mencoba bagaimana mengungkit, menumbuh kembangkan ekonomi keluarga. Betul sih. Tapi kalau di awal keberadaan itu merintis gitu ya Pak ya, ini kan artinya butuh dukungan terutama warga sekitar ya Pak ya. Betul. Nah, di awal Bapak merintis Kampung Tangguh ini dengan teman-teman, dukungan dari warga seperti apa Pak? Apakah warganya langsung semangat 100% full baterai atau masih ada yang aduh apa sih begitu. Nah, itu seperti apa Pak? Betul. Memang di awal kita itu ada semacam semangat gotong royong yang kuat di kita. Jadi didasari dengan waktu itu memang kita lagi didorong, dipompa oleh kelurahan, kecamatan, itu dengan adanya lomba lingkungan bersih dan sehat, kemudian lomba perilaku hidup bersih dan sehat, dan lomba posyandu. Syukur alhamdulillah, awal itu kita mendapat predikat penilaian terbaik tingkat kota dan tingkat provinsi. Iya, kemudian beberapa tahun kebelakangan ini kita selalu menjadi titik pantau penilaian Adipura. Iya, untuk kota bersih. Itu berangkat dari semangat bersama-sama itu kita selalu kekeh Mbak gitu, kita bangun bersama-sama. Nah, itu dari situ sebenarnya. Kalau moto kita dengan kawan-kawan, jangan berhenti bergerak. Walaupun ada kawan-kawan kita yang merasa lelah, tapi kita harus terus bergerak. Itu moto kami, sama-sama dengan kawan-kawan kader itu, yang setiap minggunya kita selalu melakukan yang namanya gerakan sedekah sayur dan buah atau gesek sabu. Nah, gesek sabu ini merupakan salah satu bentuk komunikasi kita, Mbak. Komunikasi antar kita warga ya, warga dan kader. Jadi begini, gesek sabu ini memang satu inovasi yang kelihatannya sederhana, tapi kalau kita selami ke dalamnya itu ada filosofi yang memang benar-benar dalam, gitu ya. Karena di situ kita ingin menggugah, mengetuk hati setiap warga untuk memberikan kepeduliannya kepada warga yang lain dengan menyumbangkan sayur, buah, bahkan lauk. Tadinya kita hanya sayur buah, sekarang banyak bahan lauknya juga ini. Kemudian harapan kita ke depan juga kita sudah mulai, itu pekarangan-pekarangan warga itu bisa kita tanamin. Khususnya warga lahan pekarangan yang tidak termanfaatkan. Kita tanamin tanaman sayuran, ya kan, tanaman buah, atau kita integrasikan. Seperti di samping kita kanan kiri itu kita ada integrasi, baik di situ ada budidaya lele dalam keramba, ada juga budidaya lele dalam budidamber, budidaya dalam ember, kemudian ada ayamnya, ada apanya. Jadi pemanfaatan UMKM-nya ini termasuklah sektor dengan pertanian juga ikut, peternakan juga ada begitu ya Pak. Artinya dukungan pemerintah juga dukungan masyarakatnya juga sangat baik begitu ya Pak ya. Justru sebenarnya program ini bukan tercetus dari pemerintah atas dasar kemauan dari warga dan Bapak juga selaku ketua ya. Betul ya. Nah, kalau untuk program tadi gesek sabu. Nah, gesek sabu adalah gerakan sedekah sayur dan buah. Nah, itu pemanfaatannya dari siapa ke siapa tuh Pak? Gini, itu dari warga untuk warga. Untuk warga dalam artian warga secara luas gitu ya. Jadi memang di awal itu hanya lingkungan kita yang memanfaatkan. Ternyata memang perkembangan selanjutnya itu alhamdulillah warga-warga yang lain itu juga terbantu dengan adanya
gerakan sedekah Gesek sayur sapu dan itu. buah ini. Wah, Nah, keren sekali. kemudian biasanya setelah gerakan sedekah sayur dan buah, kita itu biasa ngumpul sama kader-kader kita. Itu kan di situ ada satu silaturahim, kemudian tukar pengetahuan dan wawasan. Tumbuhlah akhirnya UMKM ini, gitu ya. Menarik Dari sekali. gesek sabu itu kita bilang, ayo kita sama-sama belajar yuk, gitu kan, batik tulis. Nah, kita adakan pelatihan. Kemudian memang kita ada pendampingan dari CSR Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Pontianak. Kita Oke. ada pendampingan dari sana. Artinya Jadi, memang dukungan tidak hanya dari warga tapi datang dari luar termasuk dari pemerintah ya Pak Ya, ya. betul. Nah artinya Pak memang menarik sekali kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Tangguh ini. Nah nantinya Pak kita Ya. akan mengeksplor nih apa saja yang terjadi kegiatannya di UMKM khususnya di Kampung Tangguh 27 ini tapi ya Pak ya. Siap. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini Anda masih akan menyimak kegiatan dan mengeksplor seperti apa UMKM yang ada di Kampung Tangguh 27 ini. Nah, baik, ini Mbak. apa nih Pak? Nah, ini batik tulis, Mbak. Oke. Ini anak-anak muda kita nih lagi mewarnai ya untuk batik tulisnya. Yang Masih ini, manual juga ya, ya, Pak, masih ya? manual. Ini produk-produknya, Mbak. Wah, ini Batik yang tulisnya, sudah jadi, yang sudah gitu ya, Pak, ya. Nah, Oke. ini yang masih proses di cutting. Nah, itu Mbak. Itu ya, yang sana itu batik ekoprint hasilnya. Kemudian ini lagi ibu-ibu lagi. Wah, lagi apa batik, ini? Lagi batik. Lagi Nah, batik. begini, Mbak. Ya. Kalau saya disuruh cerita panjang lebar terkait bagaimana proses batik ekoprint, kemudian batik tulis, Iya. nah, mungkin kurang bisa detail dan Iya. yang lebih grek gitu ya. Iya, Pak, Jadi gimana, Pak? silakan Mbak bincang-bincang sama Bu Ida. Oke, Beliau baik. penguasanya nih. Oke, baik, terima kasih Silakan, ya, Bapak Mbak, ya. ya. Nah, pemirsa untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai batik tulis dan ekoprint di Kampung Tangguh 27 ini, saya sudah bersama ahlinya nih, Ibu Ida. Ibu Ida, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Indah. Ya, nah Bu, kita akan berbincang-bincang nih Bu mengenai batik tulis dan juga ekoprint. Nah, Iya. pemirsa mungkin ingin tahu nih Bu, seperti apa sih atau apa sih batik tulis dan ekoprint itu? Oke. Batik tulis dan ekoprint di Kampung Tangguh ini di sini nih awal-awalnya kita ini untuk mengisi kegiatan. Oke. Waktu itu kan kita ada COVID ya Mbak ya. Kita tidak ada kegiatan. Jadi ibu-ibu di sini ngumpul-ngumpul. Apa sih kita mau bikin apa gitu kan? Kebetulan saya ada basic sedikit keterampilan tentang batik dan ekoprint. Makanya kami dari ibu-ibu dan remaja kan sering nih kita ngumpul-ngumpul untuk melakukan kegiatan yang positif. Betul. Salah satunya adalah batik tulis dan ekoprint. Oke. Untuk batik tulis ini biasanya kita kerjakan pada saat luang. Dan ekoprint juga seperti itu. Jadi untuk mengisi waktu ibu-ibu dan remaja yang longgar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Oke. tersebut. Nah, kalau untuk batik tulis dan ekoprint sendiri itu bedanya apa sih Bu? Karena memang kalau lihat dari hasil pengerjaannya mungkin orang awam akan berpikir ini sama nih begitu. Nah, itu seperti Iya. apa Bu? Oke, untuk batik kebetulan di sini adalah batik tulis ya. Untuk batik itu kita bedanya dengan ekoprint itu salah satunya adalah bahannya dan cara pengerjaannya. Untuk batik tulis kita tetap juga menggunakan kain yang berbahan dasar alami, kemudian dengan cara dicanting dengan lilin, Oke. kemudian diwarna, dan jadilah produk-produk batik tulis. Kalau Ekoprint gimana, Bu? kalau ekoprint bahannya sama dengan kain yang berdasar bahan alami,
Kemudian untuk motif dan untuk warnanya kita memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Bisa dari daun-daunan, untuk warna dasarnya kita bisa dari alam. Nah, untuk ekoprint itu kita memindahkan apa yang ada di alam ini, kita cetak, kita pindahkan ke kain. Atas kain, seperti mungkin motif daun-daun, bunga, motif gitu ya, Bu, ya? daun-daun, bunga seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, mengambil daun-daunan yang ada di sekitar, kemudian kita cetak dengan cara diponding. Kalau ini ada tekniknya ponding. Tekniknya ponding. Dipukul-pukul. Sehingga nanti timbullah motif di atas kain itu ya, Bu, ya. Seperti Lalu itu. selanjutnya warnanya kan bisa macam-macam tuh, Bu. Itu seperti apa, Bu? Untuk yang seperti ini motif ponding, nanti ini berarti nanti warna dasarnya adalah putih. Bisa sih diwarna nanti, tapi harus warnanya warna yang muda, lebih muda. Kalau untuk warna-warna yang agak tua yang seperti di sana itu, tuh contoh di depan itu dengan cara teknik blanket. Jadi ada kain yang kita celup dengan warna alami, kemudian kita selimutkan. Kita letak di atas kain tadi. Sebelumnya tuh ada daun-daunan tuh. Ada daun-daunan, kemudian kita selimuti dengan kain yang sudah kita rendam dengan warna alami. Kemudian kita gulung, kita kukus. Nah, akhirnya nanti warna yang ada di kain tadi berpindah ke warna yang polos, kemudian daun-daunnya pun juga tercetak di kainnya. Seperti itu. Begitu. Nah, berarti kalau untuk pewarnaan dari ekoprint ini alami dari apa aja nih, Bu? Dari tumbuhan? Iya, jadi kalau untuk ekoprint kita warnanya biasanya kalau dari daun-daunan untuk menghasilkan warna atau tanin itu biasanya kita ambil dari daun ketapang. Nah, di sini kan banyak nih pohon ketapang. Nah, itu direbus. Nah, nanti akan ada ekstrak warnanya. Nah, itu warnanya untuk mencelup kain yang nanti akan dijadikan ekoprint. Artinya kalau untuk ekoprint warnanya akan konsisten bisa sama atau enggak nih, Bu? Karena kan tidak bisa sama, iya, karena dengan uniknya malah ya, Bu, ya. Jadi tidak ada karya yang sama di sini. Nah, itu dia uniknya di ekoprint begitu ya, karena juga pemanfaatan dari bahan-bahan alami. Nah, bagaimana dengan yang batik tulis nih, Bu? Karena itu kan dicanting menggunakan lilin. Kalau untuk pewarnaannya sama atau dari pewarna tekstil bagaimana, Bu? Kita ada warna alami juga. Ada juga yang warna sintetis. Jadi kalau yang mereka kerjakan itu, yang sekarang kita kerjakan itu adalah warna sintetis. Nah, kalau untuk pemilihan motif biasanya kader-kader atau pelakunya sendiri ini memilih motifnya seperti apa? Atau memang sudah ditentukan bersama atau bagaimana, Bu? Untuk motif, kita tekankan di sini adalah motif kalbar. Motif kalbar, terutama motif Pontianak, baik Melayu, motif Dayak maupun motif Tionghoa. Cidayu, Cidayu. Jadi kita ada 3 motif tersebut. Jadi selalu kita tekankan pangsa pasarnya juga bagus kalau kita menggunakan motif tersebut. Peminatnya banyak. Iya, mereka kan pinginnya pakai batik khas kalbar, batik khas Pontianak, seperti itu. Nah, kalau untuk permintaan custom sejauh ini sudah ada belum sih, Bu? Ada yang mulai pesan, biasanya setiap kita mengikuti pameran, itu terkadang ada yang pesan sama kami. Nah, kalau request pengen motif tertentu itu memungkinkan tidak sih, Bu? Bisa. Oh, bisa ya. Termasuk batik tulis dan ekoprint ini. Nah, Bu, bagaimana nih proses Ibu sebagai kader yang mentori ibu-ibu dan mungkin remaja-remaja lain yang ada di Kampung Tangguh ini untuk menyampaikan ilmu mengenai batik tulis dan ekoprint nih? Seperti apa, Bu? Biasanya kita selalu dalam setiap pertemuan ya kita selalu memotivasi teman-teman bagaimana cara kita mengisi waktu, bagaimana kita mengekspresikan ide-ide mereka ke dalam karya-karya mereka. Nah, terus untuk pelatihan-pelatihan atau dukungan-dukungan dari instansi pemerintah lain sejauh ini seperti apa, Bu? Kita di sini sering mengadakan pelatihan
yang selalu disupport oleh Pertamina. Jadi CSR kita adalah Pertamina. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan, Pertamina selalu mendukung kami. Artinya dari Kampung Tangguh yang memberikan pelatihan atau juga menerima pelatihan atau ilmu-ilmu jadi lain? Terkadang kita kalau kadang kita tuh mementori daerah lain, ada juga seperti itu. Ada juga kita adakan pelatihan, mentornya dari kita sendiri, ada juga mentornya dari tempat lain seperti itu. Artinya sepanjang perjalanan UMKM Kampung Tangguh ini ya Bu, ya khususnya batik tulis dan ekoprint, artinya hasil karyanya udah cukup banyak begitu ya, mengingat waktunya udah cukup lama ya Bu ya. Nah, ada kendala atau cerita nggak Bu ketika memasarkan produk-produk ini? Karena produk-produk kami ini kan prosesnya lama, ya, membutuhkan proses yang lama dan kreativitas tinggi. Jadi harganya otomatis juga tinggi. Jadi otomatis harga-harga produk kami ini agak tinggi harganya, dan itu memang kurang untuk daya beli masyarakat, mungkin agak mahal gitu. Itu di awal mungkin ya Bu ya. Berapa sih Bu kalau boleh tahu rate harga dari batik tulis dan juga ekoprint? Untuk harga sebenarnya sih kalau melihat kualitas itu sebenarnya tidak mahal. Jadi harga untuk batik tulis dan ekoprint itu rata-rata sekitar 350 sampai 500. Jadi kita lihat dulu kualitasnya seperti apa, nanti kita tentukan oh ini harganya dipatok antara harga 350 sampai dengan 500. Oke, nah kalau untuk ketahanan batik tulis dan ekoprint, mana yang lebih unggul nih Bu? Untuk ketahanan, karena ini terutama yang ekoprint itu kan bahan alami. Ini bahan alami itu harus kita perlakukan dengan khusus. Nah, seperti apa tuh Bu perlakuan khususnya supaya tetap baik gitu ya? Untuk ekoprint maupun batik itu kalau mencuci itu tidak boleh mencucinya dengan kasar, jadi harus lembut. Kalau untuk bahannya itu biasanya kita menggunakan sampo. Sebenarnya ada bahan khusus, tapi lebih mudahnya kita pakai sampo saja. Kemudian nggak usah pakai mesin cuci, kucek-kuceknya yang lembut saja. Manual gitu ya Bu ya? Manual, kemudian diangin-anginkan saja, tidak usah dijemur di bawah sinar matahari. Nah itu kalau untuk proses perawatannya begitu ya Bu. Kalau untuk sejauh ini hasil karya dipasarkan melalui apa saja nih Bu? Biasanya kita kan ikut pameran, juga kita biasanya di sosial media. Artinya sosial media ada nih, ada macam-macam sudah tersedia gitu ya Bu ya? Ada IG kami, Facebook juga. Ini di sini kan kadernya cukup banyak nih. Kalau boleh tahu jumlah kadernya ada berapa orang Bu? Kami ini kan setiap ngumpul, setiap ngumpul kita ada kegiatan. Kadang kita lengkap, kalau lengkap itu sekitar 30-an. Ada waktu rutin kah Bu untuk memproduksi atau ketika ada pesanan datang baru produksi seperti itu? Kita ngumpul tuh setiap minggu satu minggu sekali. Satu minggu sekali, tapi kalau ada yang memang harus kita kerjakan, biasanya kita membutuhkan waktu yang lain. Karena ini hanya mengisi waktu luang saja. Seperti itu. Nah, tapi dari sekian jumlah kader begitu ya Bu, apakah itu semuanya dari warga sekitar Kampung Tangguh 27 ini atau ada pendatang lain yang ikut dengan kegiatan ini seperti mungkin kayak pelatihan-pelatihan dari sekolah-sekolah begitu Bu? Untuk kader kita, tapi kalau untuk kadang yang latih itu ada dari tempat lain juga, yang dari sekolah, ada juga pelatih dari sekolah lain itu kebetulan kawan saya, jadi beliau juga membantu untuk melatih kami. Ikut melatih, gitu. Tapi sepertinya ada remaja-remaja lain yang ikut terjun langsung ke sini menimba ilmu atau seperti apa Bu? Ada anak dari sekolah lain, ya kebetulan untuk bulan-bulan ini kan bulan-bulan PKL ya, anak-anak sekolah-sekolah SMK itu adalah mereka ada
program PKL, praktek kerja langsung. Kerja langsung. Jadi mereka turun ke lapangan. Nah, kebetulan di Kampung Tangguh ini ada kerjasama dengan SMK 6, SMK Negeri 6 Pontianak. Jadi anak-anak dari jurusan tertentu, mereka ada yang magang di sini, membantu untuk, kebetulan yang di sini yang magang itu adalah anak animasi. Jadi mereka membantu dalam hal membuat media untuk dalam segi pemasaran, ya. Seperti kalau animasi itu kan bikin video, bikin juga animasi. Jadi membantu UMKM yang ada di sini dalam hal pemasaran. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat mengenai kegiatan UMKM khususnya di batik tulis dan ekoprint untuk supaya generasi muda juga semakin ikut banyak nih yang tertarik dan minat terhadap kegiatan batik tulis dan ekoprint, Bu? Iya. Untuk masyarakat luas selalu mengisi kegiatan, ya, dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita selalu menambah pengetahuan dengan keterampilan-keterampilan. Siapa tahu keterampilan yang kita miliki bisa menambah penghasilan kita. Walaupun kita misalnya ibu rumah tangga yang hanya di rumah, tapi kita bisa menghasilkan rupiah untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, Bu Ida, kalau masyarakat di luar atau pemirsa nih ini ingin mengetahui atau membeli produk-produk UMKM dari Kampung Tangguh ini, bisa kemana nih, Bu? Melalui sosial medianya atau seperti apa? Kami punya sosial media Instagram, Kampung Tangguh Bencana, atau bisa datang langsung ke komplek kami, yaitu Pondok Pangeran 12 A2. Oke, nah artinya kalau datang langsung pemirsa masih bisa melihat produksinya juga nggak nih, Bu, ya? Iya, kebetulan ada hari tertentu, ada hari-hari tertentu yang Oke. kami biasanya berproduksi. Baik, nah terima kasih Bu Ida atas Sama-sama, kesempatannya. Mbak Indah. Dan pemirsa, demikianlah ekonomi kreatif kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda semua. UMKM bangkit, kita hebat!